Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Firmansyah dari kelompok 3, ingin mempresentasikan tentang Agile Project Management Scrum Framework. Pendahuluan mengapa Agile dibutuhkan, permasalahan proyek TI tradisional seperti requirement berubah, waktu lama, risiko tinggi, komunikasi kurang efektif. Nah, Agile ini hadir sebagai solusi pengembangan yang fleksibel dan adaptif. Definisi dari Agile adalah pendekatan manajemen proyek dan pengembangan perangkat lunak yang iteratif, inkremental, kolaboratif, adaptif terhadap perubahan. Fokus utama itu customer value, kecepatan delivery, dan continuous improvement. Sini ada Agile Manifesto, nilai utama dari Agile tersebut, individuals and interaction over process and tools. Yang kedua, working software over comprehensive documentation. Yang ketiga, customer collaboration over contract negotiation. Yang keempat, responding to change over following a plan. Prinsip dari Agile itu, satu, kepuasan pelanggan prioritas utama, perubahan requirement diterima, delivery software secara berkala, kolaborasi bisnis dan developer, tim yang termotivasi, yang terakhir continuous improvement. Metodologi Agile ini jenis-jenis Agile framework. Yang pertama ada Scrum, Kanban, Extreme Programming atau XP, Lean Software Development, Crystal, dan Feature Driven Development atau FDD. Framework paling populer itu yang biasanya Scrum. Nah, pengertian dari Scrum adalah framework Agile yang digunakan untuk mengelola proyek kompleks, mengembangkan produk secara interaktif, dan meningkatkan kolaborasi tim. Nah, karakteristik dari Scrum itu biasanya ada sprint, daily meeting, incremental delivery, dan feedback yang cepat. Sejarah Scrum dikembangkan oleh Ken Weber dan Jeff Sutherland. Terinspirasi dari Rugby Scrum Formation, tujuannya itu tim bekerja kolaboratif dan cepat. Konsep dasar Scrum. Prinsip Scrum ini transparansi, inspection, adoption. Terus Scrum ini menekankan kolaborasi, komunikasi, serta evaluasi berkala. Sini ada struktur Scrum Framework, komponen Scrum Team ini, komponen Scrum ini ada Scrum Team, dan ada Scrum Artifact, serta Scrum Event. Scrum Team ini Product Owner, Scrum Master, Development Team. Sedangkan Scrum Artifact ini ada Product Backlog, Sprint Backlog, serta Increment. Dan yang terakhir ada Scrum Events. Di sini isinya ada Sprint, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. Sini ada Scrum Team. Ini karakteristiknya satu self-organizing dan kedua cross-functional kolaboratif. Nah, ukuran ideal ini 5-10 orang. Kalau dari product owner ini, tugas product owner itu bertanggung jawab terhadap nilai bisnis produk, prioritas fitur, produk backlog, kebutuhan stakeholder. Nah, fokusnya apa yang harus dibuat dari product owner itu fokusnya apa yang harus dibuat dari proyeknya tersebut. Sini ada Scrum Master, bertanggung jawab memastikan Scrum berjalan dengan benar, menghilangkan hambatan tim, memfasilitasi meeting, serta coaching tim. Nah, fokus dari Scrum Master ini bagaimana tim bekerja dengan efektif. Sini ada Development Team, terdiri dari programmer, UI UX designer, tester atau QA, sistem analis, dan DevOps. Nah, karakteristiknya ini multi-skill, mandiri, bertanggung jawab pada hasil sprint. Ada produk backlog ini daftar seluruh kebutuhan sistem, mulai dari fitur, perbaikan bug, enhancement, requirement baru. Nah, produk backlog ini dikelola oleh product owner sendiri. User story, format umumnya biasa seperti as a user, I want a feature, so that benefit. Contohnya, as a student, I want to upload assignment so the lecturers can review them online. Sini ada sprint. Sprint itu adalah periode kerja singkat, biasanya itu 1-4 minggu, menghasilkan produk increment. Nah, tujuan ini delivery dengan cepat dan feedback yang cepat.
Sini ada sprint planning. Sprint planning meeting aktivitasnya itu menentukan target sprint, memilih backlog prioritas, serta membagi tugas tim. Nah, output dari sprint planning ini ya sprint backlog tersendiri. Ada sprint backlog, output dari sprint planning. Di sini berisi daftar tugas sprint, task development, progres pekerjaan. Nah, digunakan untuk monitoring sprint. Daily Scrum. Daily Scrum ini meeting hariannya kurang lebih dari 15 menit, membahas, apa aja yang sudah dikerjakan, apa saja yang dilakukan, hambatannya apa aja. Tujuan ini sinkronisasi untuk tim tersendiri. Sini ada sprint review itu dilakukan di akhir sprint. Nah, tujuannya demonstrasi hasil kerja, mendapat feedback stakeholder, serta evaluasi increment produk. Sprint retrospektif ini evaluasi proses kerja tim, misalnya pertanyaannya apa yang sedang berjalan, apa yang perlu diperbaiki, apa tindakan perbaikan berikutnya. Hasilnya ada increment, produk increment adalah hasil kerja sprint, software yang dapat digunakan, bernilai bagi pengguna. Karakteristiknya itu tested, working, dan potentially realizable. Sini ada siklus Scrum. Siklus Scrum itu ada produk backlog, ke sprint planning, sprint, daily Scrum, increment, sprint review, sprint retrospektif, dan sprint berikutnya. Nah, burn down chart ini digunakan untuk memantau progres sprint, mengukur sisa pekerjaan. Manfaatnya mengetahui keterlambatan, monitoring produktivitas dari tim tersebut. Sini ada Scrum board. Biasanya kalau mau ini ada to do, in progress, testing, dan done. Nah, to do ini contoh membantu visualisasi pekerjaan dan monitoring task. Sini ada tools Scrum. Beberapa tools populer ini seperti Jira, Trello, Asana, ClickUp, Azure DevOps, serta Monday.com. Nah, kelebihan dari Scrum tersebut, adaptif terhadap perubahan, delivery lebih cepat, kolaborasi meningkat, transparansi tinggi, risiko proyek lebih kecil, dan kepuasan pelanggan meningkat. Tantangan Scrum tersendiri itu membutuhkan komitmen yang tinggi, sulit jika tim tidak disiplin, scope creep, terus dokumentasi terkadang minim, serta ketergantungan komunikasi dari tim. Di sini ada Scrum versus Waterfall. Perbandingan modelnya ini Waterfall itu linear, sulit berubah, delivery di akhir, dokumentasi berat, risiko tinggi. Sedangkan dari Scrum tersebut iteratif, fleksibel, delivery berkala, kolaborasi tinggi, serta risiko lebih rendah. Mungkin cukup sekian dari Agile Scrum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.